DVR mampu menerima gambar video dengan resolusi tinggi high definition 720 pixel sampai 1080 pixel dengan ukuran HD 720 pixel. Nah, DVR ini juga berfungsi untuk merekam gambar dan menyimpan gambar dalam CCTV. Di sini ada perlengkapan yang kita butuhkan. Nah, ini adalah gambar DVR high vision yang kita akan rakit pada kesempatan hari ini. Di sini adalah tampilan belakang dari DVR. Di situ ada power in, ada input, ada HDMI. Nah, yang ditunjuk pada gambar ini adalah power DC in 12 volt. Selanjutnya pada gambar di atas itu adalah kabel LAN yang kita bisa colok. Nanti di bawahnya adalah kabel USB, ada 2 buah untuk kabel mouse. Yang sebelahnya ini adalah kabel VGA untuk audio, dan juga ini VGA untuk menampilkan gambar ke monitor atau PC. Ada HDMI. Selanjutnya ada DVR untuk ini. Ini adalah peralatan yang kita gunakan untuk rakitan. Proses pertama yaitu adalah pengupasan kabel koaksial. Yang pertama kita akan mencongkel untuk kabel plus minus di DC. Nah, di sini kita menggunakan crimper untuk memotong kabel, memotong isolasi kabel. Nah, di sini kita bisa lihat ada 2 gambar warna kabel. Yang pertama adalah warna merah dan yang kedua adalah warna hitam. Yang warna merah adalah mengartikan dia kabel positif, sedangkan yang warna hitam itu adalah kabel negatif. Di sini kabel yang kita gunakan adalah koaksial tipe 56. Pada saat pengelupasannya kita harus hati-hati dengan menggunakan cutter karena kabel ini sangat tipis dan rawan untuk putus. Nah, ini kita akan mencoba mencongkel dalamnya. Setelah kita merasa sudah cukup untuk menarikkan kabel, kita cari dengan tang. Nah, di sini terlihat kabel tembaga yang terlihat dalam kabel warna merah dan warna hitam. Nanti kedua kabel ini akan dikoneksikan ke kabel DC yang dipersiapkan untuk diarahkan ke PSU atau power supply. Dan kemudian satu sisi kabel yang lagi kita sebut ini sebagai splitter untuk BNC. Nah, ini berfungsi untuk menampilkan gambar ke input dari DVR. Jadi kita bisa lihat nanti di inputan DVR itu ada 4 channel. Channel 1 itu adalah tampilan gambar di CCTV pertama, CCTV kedua, dan CCTV ketiga, selanjutnya CCTV keempat. Di sini kita harus mempelintir kabel terlebih dahulu agar mudah dimasukkan ke dalam BNC drat. Nah, di sini kita sudah selesai membuka kabelnya. Di sini terlihat kabel tembaga dari splitternya. Kemudian kita lanjut ke komponen yang kita akan gunakan. Di sini ada BNC drat dan splitter yang kita akan masukkan ke BNC drat ini harus benar-benar terkunci pada drat yang kita akan masukkan, karena kalau tidak benar dalam pemasangan tidak akan terbaca di dalam video recorder. Nah, ini kita ada pemasangan mur pada drat untuk mengunci posisi BNC. Selanjutnya untuk meyakinkan bahwa kondisi nanti tidak terlepas BNC terhadap dratnya, kita coba dengan plester isolasi. Nah, kita bisa gunakan plester isolasi kabel berwarna hitam yang tahan pada panas, thermal, dan tahan pada short saat kabel terjadi gangguan. Nah, kita cukup lilitannya sekian. Kita lanjut ke tahap proses selanjutnya, yaitu pemasangan kabel positif dan negatif pada
kabel DC. Nah, di sini kita bisa lihat ada dua mur pada konektor DC. Itu ada female dan male. Yang kita pasang sekarang ini adalah male-nya atau yang lakinya. Sini kita coba pasang kabel merah dan warna putih. Jadi seperti saya kata tadi, kabel yang berwarna merah itu menandakan kabel itu bermuatan positif, sedangkan kabel yang berwarna hitam adalah kabel negatif. Dan ini kita akan pasang ke konektor DC. Pemasangan kabel harus baik dan benar. Jika terjadi kesalahan, maka CCTV yang akan kita pakai tidak akan mendapatkan tegangan atau daya, karena ini akan terkoneksi ke PSU. Nah, ini kita akan memasang kabel negatif positifnya berwarna merah ke kabel DC. Jadi kabel ini bertegangan 12 volt DC. Jadi selanjutnya kita akan mencolokkan kabel male ke female CCTV. Kita bisa lihat di gambar. Nah, ini untuk BNC kita sambungkan juga ke CCTV yang kita akan pasang. Pastikan untuk memutarnya adalah memutar ke kanan. Ya. Tahap selanjutnya ini kita masukkan kabel adapter untuk power DVR. Nah, itu kita sudah terlihat bentuk bulatan di belakang. Kita colokkan ke sana. Setelah itu kita colokkan kabel USB mouse untuk kita gunakan nanti, dan HDMI ini kita gunakan untuk menampilkan ke monitor atau display. Selanjutnya kita masukkan kabel BNC yang kita pasang tadi ke inputan dari DVR untuk membaca tangkapan CCTV yang kita akan gunakan. Pastikan kita gunakan di channel 1 atau channel 2, karena yang kita gunakan ini hanya contohnya 2 CCTV saja, bukan 4. Nah, pastikan pengunciannya telah memutar ke kanan. Nah, berikut adalah tampilan kabel yang sudah terpasang di belakang DVR. Proses selanjutnya kita bisa lihat di sini kita akan lanjut ke pemasangan kabel ke PSU. Nah, ini adalah gambar PSU. Kita bisa lihat di bawah, dia berbentuk metal transparan. Di sini kita bisa lihat ada kabel, pemasangan kabel sama seperti tadi, warna hitam dan warna merah. Yang berwarna hitam itu adalah untuk negatif, sedangkan yang warna hitam untuk negatif, merah itu positif. Nah, pemasangannya ini kita harus benar-benar dan teliti, karena di dalam PSU ada pemasangan gambar kabel grounding F negatif dan F positif masing-masing untuk 4 channel atau 4 buah CCTV. Nah, sudah terpasang. Kita kencangkan dalam drat murnya. Nah, dirasa kalau sudah kencang dan pemasangannya benar, kita bisa pastikan kembali. Dan pemasangan CCTV untuk di dalam ruangan kita bisa lihat di gambar ini. Jadi pemasangan itu harus sudutnya di pojok agar mendapatkan gambar visual yang baik di dalam ruangan. Sudut yang kita tangkap nanti kemungkinan besar adalah 180 derajat dari CCTV yang kita pasang. Nah, ini adalah proses pemasangan CCTV di sudut ruangan dengan mengebor terlebih dahulu drat untuk penguncian CCTV indoor. Kita coba menghidupkan DVR dengan kabel adapter yang terpasang, dan juga kita ada memasukkan power PSU untuk daya ke CCTV.
Nah, kita menggunakan kabel proyektor untuk menampilkan hasil dari tangkapan CCTV. Di sini kita bisa lihat pengaturan pertama, kita harus mengatur bahasanya terlebih dahulu, dan kemudian ini adalah password untuk membuka isian dari DVR, baik dalam rekaman, pengaturan dan lain sebagainya. Di sini kita menggunakan data sebesar 500 MB untuk per CCTV-nya. Dan kita klik tombol finish. Nah, berikut adalah tampilan hasil CCTV yang kita sudah pasang. Yang di atas tadi kita bisa lihat di pojok kiri atas itu adalah untuk CCTV channel pertama, dan yang di bawah adalah channel kedua, sedangkan dua gambar kosong itu tidak terpasang.